Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini telah hadir di sisi kiri saya bersama dengan santri-santri Pondok Modern Darut Tauhid yang insya Allah mereka akan melaksanakan safari Ramadan. Nah, karena itu kita mencoba atau mempraktekkan sebelum mereka tausiah safari Ramadan nanti. Sebelum kita lanjut untuk langsung menyimak tausiah mereka, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini agar memberikan yang bermanfaat. Ngomong apa? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Sekarang yang pertama untuk mencoba siapa ini? Ya, dari Ipan dulu, setelah itu Abiyu, Zafran, oke? Oke, mari kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pemurah, yang nikmatnya selalu tercurahkan kepada hambanya yang taat beribadah maupun yang suka membantah. Seperti yang dikatakan Allah dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, pemimpin yang tak dapat diganti-ganti, anti gaji pegawai negeri yang tak kenal dengan korupsi. Dialah baginda kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, berdirinya saya di sini bukan seperti patung Liberty memegang obor tanpa api dan memegang buku tanpa isi. Tapi berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Hikmah Membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan untuk dibaca, dipahami maknanya, perintahnya, sehingga menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan sebagai syafaat atau pembela baginya di hari kiamat kelak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi pembacanya. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin barang siapa yang membaca Al-Qur'an, yang memahami isi perintahnya, dia tidak akan celaka di akhirat kelak. Di dalam surat Toha ayat 123 dikatakan, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Lalu, apa hikmah dan keajaiban apabila kita membaca Al-Qur'an? Yang pertama, kita menjadi keluarga Allah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ahlina minan nas." Qila, "Man hum ya Rasulullah?" Qala, "Ahlul Qur'an, huwa ahlullah wa usatuhu." Sesungguhnya Allah memiliki keluarga terdiri dari manusia. Lalu para sahabat bertanya, "Siapakah mereka ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Mereka adalah Ahlul Qur'an." Mereka itu keluarga Allah dan orang-orang istimewa bagi Allah. Dan yang kedua, apabila kita membaca satu huruf hijaiyah, maka akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan atau lebih. Dan yang ketiga, obat hati yang paling mujarab. Di dalam surat Al-Isra ayat 82 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami telah menurunkan Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sehubungan dengan itu, kita sebagai umat muslim yang telah dibekali dengan kitab suci Al-Quran,
pengalaman hidup. Dengan Al-Quran itulah kita mendapat tuntunan ke jalan yang lurus dan jalan yang benar. Jalan yang diridhai Allah dan jalan menuju kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Akhirnya, marilah kita mengagungkan Al-Quran dengan cara membacanya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kata-kata saya yang salah, itu datangnya dari saya sendiri. Karena saya manusiawi yang selalu makan nasi dan tak pernah makan babi. Berakhlak Islami dan berperilaku Qurani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya oleh saudara Abiyu Yasin. Marilah kita simak tausiahnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Salawat berikan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman yang berilmu yang kita rasakan saat sekarang ini. Berdirinya di sini untuk menyampaikan pidato yang berjudul Menjaga Amanat. Sebagai umat muslim, kita berkewajiban untuk memelihara dan menjaga amanat dengan sebaik-baiknya. Menjaga amanat merupakan sifat para malaikat muqarrabin, para nabi rasul, serta menjadi ciri khas orang yang beriman dan bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Surahul Azim. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya. An-Nisa ayat 58. Dalam ayat ini, para ahli tafsir mengenai orang yang menjaga amanat. Ayat tersebut bersifat umum, baik kepada mukallaf yang menjabat sebagai penguasa maupun yang tidak. Menjadi kewajiban para penguasa untuk melakukan keadilan terhadap orang yang terdaya dan menjelaskan hak-haknya. Yang demikian itu adalah amanat. Menjaga harta kaum muslimin serta menjaga harta anak yatim. Para ulama berkewajiban untuk mengajarkan hukum-hukum agama secara umum, dan itu juga termasuk amanat. Orang tua berkewajiban untuk memberikan pendidikan yang sebaik-baiknya, dan itu juga amanat. Rasulullah SAW bersabda, La imana liman la amanata lahu, wala dina liman la adalahu. Yang artinya, tidaklah dikatakan beriman orang yang tidak dapat menjaga amanatnya, dan tidak dikatakan beramal orang yang tidak dapat menepati janjinya. Rasulullah SAW juga bersabda, yang artinya, setiap kalian akan menjadi pemimpin, dan setiap kalian akan mempertanggungjawabkan apa yang kalian pimpin. Dalam kitab Zarur Riyad
dikatakan pada hari kiamat nanti kita akan dihadapkan kepada Allah SWT. Dan Allah berfirman, apakah sudah engkau sampaikan amanat itu kepada si fulan? Kemudian ia menjawab, belum ya Allah. Kemudian Allah SWT memerintahkan malaikat untuk memegang tangannya dan melemparkannya ke dalam jurang neraka jahanam. Sampainya di sana, ia diperlihatkan matanya oleh amanat-amanat itu. Kemudian ia turun ke dalam jurang itu untuk mengambil amanat selama 70 tahun. Setelah itu, ia naik ke atas dengan membawa amanat di tangannya. Sesampainya ia di atas, ia terjatuh dan ia kembali jatuh ke dalam jurang itu. Dan kemudian dia naik lagi dan jatuh lagi dan seterusnya. Sampai belas kali Allah SWT berkenan kepadanya dengan melalui syafaat Nabi terpilih, yakni Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang yang punya amal itu merelakannya. Rasulullah SAW bersabda, umatku akan senantiasa dalam kebaikan selama tidak memandang amanat sebagai keberuntungan dan sedekah sebagai kerugian. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, mohon maafkan, dan jika ada benar, mohon diamalkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah. Oke, alhamdulillah untuk yang terakhir oleh saudara kita Zafran. Oke, kita persilakan ya. Semoga lebih bagus lagi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW. Karenanya lah dia telah membawa umatnya dari zamannya jahiliyah sampai zamannya ilmu Islamiyah. Baiklah, saya akan membacakan judul pidato saya pada siang hari ini yang berjudul Menepati Amanah dan Janji. Takutlah kalian kepada Allah dan takutlah kalian kepada amanat-amanat yang telah dibebankan kepada kalian. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah wa takhunur rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang telah dibebankan kepada kalian, sedangkan kalian mengetahuinya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian keterlaluan untuk berkhianat, karena khianat itu sebab berkurangnya iman dan penyebab kerugian. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahdalahu. Yang artinya, tidak ada keimanan pada orang yang tidak menepati amanahnya, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janjinya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kitab Zahrul Riyad dijelaskan bahwa kita nanti kelak akan dikumpulkan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu telah menepati amanat yang dibebankan pada kamu? Dan fulan menjawab, belum ya Tuhanku.
Dan Allah menyuruh seseorang malaikat menyeret tangannya dan melemparnya ke dalam jurang neraka jahanam. Ketika itu dia melihat ke dalam itu yang sangat dalam dan dia mengambil amanat di dalam itu. Ketika ia ingin mengambil amanat itu dan naik ke atas lagi dan kaki dia terpleset dan begitu seterusnya. Ketika dia ingin mengambil amanat itu, kaki dia terpleset sehingga ada belas kasih Tuhan kepadanya melalui syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Action. Alhamdulillah ya, kita telah mendengarkan generasi-generasi pemuda-pemuda yang akan berjuang demi negara dan bangsa, untuk agama, untuk umat. Subhanallah ya. Oleh karena itu marilah kita selalu terus mendukung channel ini agar selalu berkembang dan menjadi channel-channel yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.